sore, apa kabar? Urban kali ini akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona yang ada di sekitar kita. Wah, kira-kira pesona apa ya yang akan saya hadirkan ke hadapan Anda kali ini? Makanya jangan kemana-mana, ikut saya yuk! Sore hari menjelang, saatnya saya menemani Anda untuk menelusuri berbagai pesona yang ada di sekitar kita. Permisi, selamat sore. Halo Selamat Pak, sore. Saya Febri dari Urban. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Leo nama saya. Dengan Pak Leo. Wah, Ya. Pak Leo nih kayaknya lagi sibuk nih. Saya ganggu ya Pak ya? Ya lumayan lah, lagi atur-atur delivery pengiriman. Wah, ini ada delivery pengiriman nih. Emang ada apa sih Pak? Kita sebetulnya produksi es ya. Kita Oh, oke. Ice Cube ya? es cube ya, es cube Oke. gitu. Tapi juga es cube-nya kita mesti perlu jelaskan yang detail nanti. Es cube-nya memang lain daripada yang lain. Nah, jadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari Ice Cube ini dengan Pak Leo. Ya Pak Leo ya? Ya. Oke, ini Pak Leo bisa jelasin dulu nggak Pak? Ini prosesnya kira-kira seperti apa Pak? Oke, nanti kebetulan ada manajer produksi namanya Ibu Ruth. Saya kenalkan Oke. ke belakang. Kita diajak. Di pabriknya. Ikut yuk! Ini tempatnya nih, Febri, pabrik yang ada di sini. Wah, ini harus ganti... Iya, begini kalau SOP kita, kaki harus bersih, kepala Oke. harus pakai tutup topi, pakai Pakai masker ya? kemudian pakai sarung tangan. Mungkin nanti Ibu Ruth bisa menjelaskan. Kita harus Saya harus mengganti sendal. rendam sedikit. Ini klorin. Oh, Ada ini klorin. untuk mematikan bakteri Untuk ya Pak ya? mematikan bakteri, ya. Saya akan bermain air dulu nih. Kalau masuk sini harus dalam keadaan steril. Kaki dulu dicuci supaya tidak kotor, jauh dari kuman, baru ganti sepatu yang sudah disediakan. Terima kasih Pak Leo. Kita langsung ketemu sama Ibu Ruth yuk. Ya, Ibu Ruth ada... Ibu Ruth lagi sibuk nih kayaknya Pak. Ya. Bagi Anda yang sangat mencintai kebersihan, produk Ice Cube yang dibuat di sini pastinya akan sangat cocok. Karena faktor higienitasnya yang tinggi. Ini Ibu Ruth, Febri. Ibu Kenalin Ruth. Febri. Halo, saya Febri dari Urban. Ibu Ruth lagi sibuk ya? Oh, lagi ngontrol anak-anak kuat itu. Oke. Bentar saya ada Kerjaan lagi? pekerjaan. Oke, baik. Terima Saya kasih tinggal. banyak ya Pak Leo. Dia ya. akan menjelaskan dari A sampai Z. Oke Pak, Oke, siap Pak. makasih, ya. Mari Pak. Sekarang saya tinggal berduaan nih sama Ibu Ruth. Mau ngeliat proses pembuatan Ice Cube. Ikut yuk. Ayo, silakan. Bu. Nah, ini dia nih prosesnya nih. Wah. Oke Mbak Febri, kita pakai ini dulu ya sebelum masuk ke ruang produksi. Oh, jadi biar lebih steril lagi Iya, ya? supaya mulut kita tidak langsung. Dan rambutnya nggak jatuh. Rambutnya nggak jatuh. Oke, saya sebelum melihat proses pembuatan Ice Cube, saya harus dandan dulu. Saya mau ambil dulu. Oke, ini dia. Selaku manajer produksi, Ibu Ruth ini bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya proses produksi. Hal ini dimaksudkan agar kualitas produk Ice Cube yang dihasilkan tetap terjamin. Ini lagi ngapain? Ini proses apa sekarang nih Bu? Ini kita lagi persiapan untuk pengiriman ke bandara. Oh, Iya. jadi ini Ice Cube ini bahkan dikirim ke bandara? Iya, oleh karena itu kita harus jaga, mereka pakai standar quality control yang sangat ketat. Gitu. Emang proses awal itu seperti apa sih Bu? Oh, itu kita ambil dari air yang murni, itu air tanah. Disaring dengan proses penyaringan yang 3 kali. Gitu. Saya benar-benar bersih sekali ya. Kemudian ditampung lagi di dalam toren supaya kotorannya lebih mengendap. Belum dimasuk ke filter. Ini untuk proses pendinginannya tuh bagaimana nih Bu? Itu tergantung dari mesinnya pembuat esnya itu. Gitu. Jadi air itu disalurkan ke setiap mesin. Nanti di dalam mesin itu ada proses kondens. Jadi di pendinginan, kemudian terjadi es di dalam kotak-kotak, kemudian nanti jatuh sendiri. Nah, ini adalah bin-binnya di mana penyimpanan tempat penyimpanan es. esnya ya. Bentuk dan ukuran yang dihasilkan oleh mesin pembuat es di sini semuanya sudah ditentukan. Hasil jadi bongkahan kubus kecil es akan memiliki ukuran yang tepat berdasarkan kebutuhan. Nah, ini potongan ice cube-nya yang udah jadi satu-satu jadi seperti ini. Oke. Ini memang bentuknya semuanya seperti ini ya Bu ya? Kotak. Semuanya bentuknya kotak. Untuk ukurannya sendiri bagaimana? Ukurannya ini agak cube yang kecil, jadi 2x2. Tapi ada juga cube yang lebih besar, yaitu Ada? 2x8. 2.8. Oke. Itu biasanya untuk ke supermarket. Boleh lihat nih Bu yang
ukuran 2,8 ya? Boleh? Boleh, nanti kita bandingkan. Oke. Kita lihat ya bagaimana sih bentuk es yang 2x8 itu ukurannya. Ini kan kecil nih, imut-imut. Kita lihat yang lebih besar lagi. Untuk memenuhi standar mutu dan kebersihan, semua yang ada di lingkungan pabrik pembuatan es ini harus steril dan tidak terkontaminasi kuman. Jadi, dari sisi kualitas, jelas Ice Cube berbeda dengan es balok biasa. Ini loh, itu yang saya kasih contoh. Ya, es yang besarannya. Boleh dilihat nggak nih seperti apa 2,8 ya? Satu aja boleh ya? Coba Emang lebih besar ya? Oh, oke, lebih besar nih, hampir 4 kalinya yang tadi ya Bu ya? Hanya ini karena saking solid, jadi kalau mau dipakai untuk bikin jus, malah pisau jusnya yang Yang rusak ya? rusak. Oke, kalau yang kecil tadi masih bisa ya? Bisa. Buat jus? Wah, kayaknya enak nih kalau bisa minum jus. Kalau ini mungkin untuk minuman-minuman yang airnya kan agak lama, Ah, jadi biar nggak berubah rasa minuman. Oke. Kalau yang blend itu pakai yang tadi, Pakai yang kecil. atau ada yang lain lagi Mbak? Oke, boleh lihat nggak? Boleh. Boleh lihat. Boleh lihat yang lebih kecil kayak apa nih? Kayaknya enak. Ayo kita ambil lagi saking ini. Oke. Wah, ini imut-imut banget nih bentuk ini. Wah, ini. Nah, seperti Wah, kok saya kayak ngeliat permen ya? Saya diem-diem mau cobain. ini crunchy. Crunchy. Jadi kalau di mix dengan kopi enak juga. Ngomong-ngomong soal ice cube nih, di belakang kayaknya ada aktivitas nih. Iya, dia itu aktivitas yang untuk packing. Sasaran usaha jenis ini adalah bandara, mall, kafe, ataupun franchise. Alasan produk ini bisa menembus tempat-tempat seperti itu tak lain karena faktor kebersihannya. Wah, ini dia nih yang lagi sibuk nih. Ini macam-macam nih kayak bentuknya nih. Iya. Ada yang besar, Ini ada yang yang kecil. Oh, ini yang 10 kilo ya? 10 kilo, Oh. 5 kilo, 5 kilo. Ini kayaknya proses simple nih. Saya boleh nggak Bu kalau misalnya saya cobain ke sealernya? Boleh, boleh, Boleh. Ya, saya harus hati-hati. Ini panas ya? Ya, Ini nih. udah. Cukup. Oh. Sederhana. Sederhana sekali dan tidak terjatuh esnya. Wah, ternyata prosesnya ini cukup mudah ya. Oke, kalau gitu nih udah siap untuk dikirim nih. Tapi es itu nanti kan kita mau lihat di tempat penyimpanan. Nanti tempat penyimpanan itu esnya didinginkan lagi sampai minus 10. Saya baru tahu nih es batu didinginkan lagi. Wah, kayak gimana tuh sepertinya Bu? Supaya dia lebih padat. Jadi pada Lebih waktu kuat ya? pengiriman dia Tidak lebih meleleh kuat. ya? Oke. Yuk ikut saya yuk ngelihat bagaimana proses es yang didinginkan lagi. Saya mau ngasih banyak nih. Mbak, aduh berat Mbak. Berat. Silakan. Ayo Bu. Pengaturan suhu juga harus diperhatikan dengan seksama agar ketahanan es tidak berkurang. Ibu, Dingin ya. juga nih tempatnya nih. Dinginnya bisa sampai min 15. Ini 15 ya? Kalau banyak Ternyata proses pembuatan ice cube tuh lumayan juga ya. Maksudnya lumayan simpel ya. Dari proses sterilisasi airnya, terus es batunya. Wah, Ibu. pembuatan es, jadi penanganannya kita harus perhatikan juga ya dalam hal pengepakan dan penyimpanan dan nanti pengiriman Oke. juga nanti dalam bag khusus gitu. Oke, Jadi dari A sampai Z detail ya? Ya, sampai ke tangan konsumen itu dalam keadaan utuh. Wah, ini yang ukurannya beda-beda nih. Bu, ini ukurannya berapa nih Bu kalau ini Bu? Lah, loh, kok ibunya nggak ada? Ibu? Bu? Aduh, gimana nih? Bu? Bu? Jika tadi kita sudah melihat bagaimana proses